Silakan, mic-nya masih tutup. Wah, Ya, ada. baik. Shalom, selamat pagi Salam, Bapak Ibu salam, semua. salam. Puji Tuhan. Baik, kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi 17 ya, lama-lamanya. Jadi bukan hanya satu hari ketika kita berdoa atau satu minggu ketika kita baik-baik saja ya, tetapi dikatakan selama-lamanya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa ya orang percaya itu nggak semua connect, nggak semua uh, mengerti gitu ya. Nah, itulah makanya perlu ada pembelajaran demi pembelajaran ya. Kalau bahasa sekarang, bahasa ngetrennya dikatakan pemuritan demi pemuritan. Jadi orang Kristen bukan hanya cukup begitu dikenalkan Yesus bertobat langsung uh, dewasa, tapi perlu dimuridkan, perlu dibimbing ya. Makanya ada pemuritan-pemuritan yang diadakan oleh gereja-gereja ataupun lembaga-lembaga lain atau ministry termasuk juga di tempat kita. Nah, dari dalam firman Tuhan ini tadi jelas dikatakan bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur kita, teman kita, tinggal di dalam hati kita, bukan hanya sementara, bukan hanya beberapa waktu, tapi dikatakan selama-lamanya. Nah, dari kesimpulan di atas kami bisa mengambil ada 5 langkah ya agar kita bisa menerima karunia Roh Kudus. Apa saja itu karunia Roh Kudus? Jadi karunia Roh Kudus itu ada 7, yaitu yang pertama karunia iman, karunia menafsirkan bahasa roh, kemudian karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia mengadakan mujizat, karunia menyembuhkan, karunia melayani, dan karunia bernubuat ya. Jadi karunia-karunia ini diberikan Tuhan kepada orang yang meminta kepadanya, kepada orang yang haus, yang rindu ya. Karunia itu dia bisa miliki, tapi untuk dipergunakan untuk memberkati orang lain, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi untuk kita bisa menerima karunia itu ada 5 langkah. Maksud kami tadi ada 7 ya, karunia Roh Kudus ya. Itu kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 sampai dengan ayat 1 Korintus 12 sampai dengan 14. Bukan ayat ya. Jadi pasal itu tentang Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, 1 Korintus 12 itu ya. Bisa dibaca nanti itu tentang karunia-karunia itu. Nah, karena kita waktunya terbatas. Nah, 5 langkah tersebut yang pertama, kita percaya ya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat hidup kita, juru selamat dunia. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, jadi kita harus percaya itu dulu agar kita bisa menerima karunia itu. Percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia, juru selamat saya, juru selamat pribadi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus mengalami pertobatan, ya, menanggalkan seluruh dosa-dosa kita. Jadi jangan lagi ada dosa-dosa yang menghalangi kita ya. Matius 3 ayat 2 berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Nah, maksudnya apa? Di dalam setiap kehidupan kita, kita selalu terus mengadakan pembaruan demi pembaruan, pertobatan demi pertobatan. Kenapa? Karena kerajaan surga itu dikatakan seperti pencuri datangnya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus waspada, harus siap sedia, harus selalu berjaga-jaga ya, bahwa jika kerajaan Allah itu datang, jika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Dan oleh karena itu kita perlu bertobat, meninggalkan semua dosa-dosa kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengaku kepada Tuhan bahwa kita berjanji, berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak lagi melakukan dosa yang sama.
Itulah sebagai bentuk pengakuan kita ya akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita. Nah, yang ketiga, kita juga harus dibaptis ya. Kita menerima baptisan, dan sebab oleh lewat baptisan itu kita mengalami ya, kita mengimani bahwa hidup kita yang lama yang penuh dengan dosa dulu itu sudah berganti menjadi kita mendapatkan kehidupan yang baru ya, lahir baru. Jadi seluruh dosa-dosa kita yang lama itu sudah kita tinggalkan dan kita mengalami kelahiran baru. Kita memulai hidup baru di dalam Yesus Kristus. Karena hanya dalam Yesus Kristuslah kita bisa mendapatkan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Jadi kita harus mengalami pembaptisan, menerima baptisan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kita juga harus hidup taat dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita harus berusaha terus-menerus. Jadi bukan begitu kita udah berdoa, kita bertobat, kita percaya, terus kita aman-aman saja. Ya, sudah dibaptis juga, udah aman deh. Pokoknya nanti ya kita udah pasti masuk surga. Tidak. Kenapa? Karena kita masih berjuang. Kecuali yang selesai dibaptis langsung berpulang. Nah, ada nggak kayak gitu? Banyak. Makanya di rumah sakit itu banyak pendoa-pendoa masuk ke rumah sakit didoakan. Karena sudah, ya maaf kata, sudah nggak bisa lagi ya beraktivitas, tinggal menunggu waktu, menunggu detik. Nah, ada pendoa-pendoa relawan berdoa ke sana, didoakan sehingga mereka bisa menerima Yesus, mereka bisa selamat, mereka bisa masuk surga. Nah, tapi bagi kita yang masih hidup, masih beraktivitas, ya, kita harus berusaha berjuang terus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, ada 9 buah Roh Kudus, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa saja itu? Ya, kita berusaha hidup menjalani, yaitu kasih, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, jadi kita harus berusaha hidup dalam ini selama kita masih hidup, selama kita masih di dunia ini, sebelum kita berpulang atau sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena kita tidak tahu waktunya. Kita akan berusaha terus menguasai diri kita. Kita akan terus berusaha hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan yang kelima, yang terakhir, kita harus beriman. Kita harus benar-benar percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah Yesus sendiri, adalah Tuhan sendiri. Dan mari kita andalkan Dia sebagai penuntun kita untuk bisa menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, bahkan untuk memberikan pengertian, ya, agar kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Ya, jadi Roh Kudus dengan Roh Allah itu sama. Nah, ada lagi bahasa lain mengatakan Roh Yesus itu sama, sebab Allah kita itu adalah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus sebagai putranya. Itu satu, ya. Nah, itu firman Tuhan berkata. Jadi, jikalau kita hari ini sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga percaya Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, Dia tinggal di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Ya, tadi saya sudah bacakan di dalam Yohanes 14, ya, ayat yang ke-17, ya, bahwa Roh itu tinggal di dalam orang percaya. Tapi kalau orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Yesus, tidak percaya kepada Kristus, Roh Kudus tidak akan tinggal di sana. Nah, jadi dengan kelima tahapan ini tadi, apabila itu kita sudah lakukan, maka mari kita aktifkan tadi Roh Allah. Yang kelima, Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati kita, itu kita aktifkan. Kita berikan Dia kesempatan, kita berikan Dia ruang
untuk berkuasa dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami, kita bisa menerima karunia-karunia Roh Kudus tadi, ya. Apa saja tadi, ya? Menafsirkan bahasa roh, karunia iman, ya, karunia berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mujizat, dan menyembuhkan, melayani, dan bernubuat. Nah, apa yang kita mau, ya? Apa yang kita rindu? Dan percayalah Bapak Ibu, jika kita memintanya, ya, kita menolong atau memohon, ya, dengan rasa haus, rasa lapar, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Tapi kalau kita setengah-setengah antara percaya dengan tidak, ya, maka firman Tuhan berkata, orang yang bimbang hatinya, orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, makanya dikatakan mengikut Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah sebenarnya. Jadi kita harus percaya penuh bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup membawa kita, menuntun kita dari hari ke hari, dari sebuah proses ke proses yang berikutnya. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ya, firman Tuhan begitu indah, begitu singkat. Jika kita rindu karunia-karunia Roh Kudus itu kita dapatkan, kita harus mengalami itu tadi. Yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Kemudian kita meninggalkan semua dosa kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita selesaikan semua. Dan kita berjanji, komitmen tidak akan mengulangi lagi. Ya, dan kita berusaha untuk hidup kudus. Dan yang ketiga, kita harus dibaptis. Karena lewat baptisanlah kita mengalami kematian dengan Yesus. Setelah mati baru kita bangkit, kita mendapatkan kelahiran yang baru, ya. Dan kemudian yang keempat, kita harus taat kepada tuntunan Roh Kudus. Kita berusaha untuk terus menjalani hidup kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, yaitu buah roh, ya. Dan kemudian yang kelima, kita beriman bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu mari kita aktifkan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Jangan kita suruh dia tidur, ya. Kalau kita suruh dia tidur, kita tidak aktifkan, dia tidak bekerja. Tapi kalau kita berdoa, kita memohon, Roh Kudus tolong, ya, saya rindu. Roh Kudus memberikan saya karunia untuk berkata-kata atau berdoa, membuat mujizat. Itu bisa Tuhan lakukan. Apa saja yang kita minta, ya. Yesus berjanji, Alkitab berkata, Dia akan memberikan kepada kita yang meminta kepadanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan lagi kalau sedikit-sedikit kita cari pendeta. Oh ya, mana ya? Tolong Pak Pendeta, doakan dulu kami gitu. Tidak. Kenapa? Karena Yesus sendiri, roh itu sendiri sudah ada di dalam kita. Tapi karena kita tidak aktifkan, kita tidak percaya, kita tidak yakin, kita tidak gunakan otoritas itu, sehingga kita masih tergantung kepada orang lain. Sehingga kita masih selalu mencari orang lain. Kita tidak yakin dengan apa yang ada pada kita. Nah, tentu juga itu tadi. Kita bisa yakin jika kita berusaha hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kita memang masih kompromi-kompromi dengan dunia, tentunya tidak bisa. Karena Allah tidak suka itu. Dia mau kita fokus. Ketika kita fokus, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah, ya, ketika kita berdoa dan percaya, itulah Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Dan itu pun harus kita pelihara terus-menerus. Bukan hanya ketika berdoa, wah udah dapat, udah. Tidak. Terus dipelihara, bangun hubungan terus dengan Tuhan, diasah, dilatih, ya, dan dikembangkan. Nah, itu harus, ya, sama saja seperti kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita punya talenta, misalnya memasak. Kalau hanya kita punya talenta memasak, ya, karunia memasak, kita memasak hanya sekali saja setahun, saya pikir nggak ada terjadi apa-apa, bahkan lupa. Tapi jika itu kita asah, kita ulang kembali, maka ya bisa kita buka
buka kafe atau buka catering, kita bisa jual, kita bisa berbagi kepada orang lain karena kita mau mencobanya, karena kita percaya, kita mau mengulang-ulang, kita mau melatih diri. Demikian juga Roh Kudus, ya. Kita harus melatih. Misalnya punya karunia bernubuat, kita harus latih. Dengan melatihnya dengan apa? Bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus, ya, ketika kita berhadapan dengan orang. Kita berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan, berikan saya hikmat, ya, berikan saya pencerahan, berikan saya jawaban, ya, untuk orang yang saya hadapi sekarang. Nah, jadi misalnya mujizat juga, ya, ketika kita mau berdoa, ya, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan mujizat kesembuhan. Kalau itu kita yakini, kita imani, maka itu terjadi, ya. Bapak Ibu, karunia-karunia itu diberikan kepada setiap orang, ya, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada majelis atau pengerja, tapi semua orang yang sudah percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, kalau kita sudah percaya, Roh Kudus kita yakini, maka kita bisa menggunakan otoritas itu, bisa menggunakan kuasa itu untuk memberkati orang lain, untuk menjadi saksi, ya. Saksi itu bukan bercerita sebenarnya. Saksi itu adalah praktek. Ketika kita ketemu orang lain, kita doakan dia sembuh, nah itu kita saksi. Hari ini buat hari yang baru, berkat yang baru, hati yang baru, dan roh yang senantiasa diperbaharui. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan, kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Kami percaya ketika kami datang memuji menyembah Engkau, situlah Tuhan memberkati kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan memberikan kami hati yang sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan memberikan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi petunjuk bagi kami untuk kami bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan kami bisa menjadi saksi-Mu tatkala kami masih berada di dunia ini. Terima kasih Bapak, urapi setiap partisipan dimanapun berada. Biarlah pertolongan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memeteraikan dalam setiap hati kami. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu pagi hari ini, biarlah juga Tuhan Engkau mengurapi seluruh kehidupannya, terutama hati dan pikirannya. Engkau jamah ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat waktu dan kesempatan yang indah ini. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar namanya. Ketika kita ketemu dengan orang lain, kita lihat dia membawa beban, misalnya 1 karung beras kita bantu, itu namanya saksi Kristus. Jadi bukan berkhotbah, bukan kita harus bawa Alkitab, bukan harus kita datang dari rumah ke rumah, enggak seperti itu, atau dari gereja ke gereja, dari mimbar ke mimbar. Tapi ketika kita melihat orang lain butuh pertolongan, kita bantu, itu adalah saksi. Kitalah saksinya Kristus, bahwa orang melihat, oh orang ini berbeda dengan dunia, ya. Saya kesaksian Bapak Ibu suatu saat kemarin ya. Oh, waktu kita mau onsite ya. Waktu kita ibadah onsite di rumah doa di Depok, saya bawa makanan, Bapak Ibu. Ya, saya bawa makanan. Kemudian berat ya, karena bawa makanan saya tenteng naik kereta. Jadi saya dari Tiga Raksa mau ke Depok, itu kan pindah-pindah kereta. Jadi lumayan berat juga itu tentengan saya karena ada makanan di dalam ya, ada sayuran. Nah, jadi di dalam tangga itu pas mau naik gitu turun dari Tanah Abang,
kan harus naik, turun lagi. Saya bawanya berat gitu. Itu ada seorang anak muda, dia tiba-tiba langsung mengangkat, mari Bu, saya bantu gitu ya. Nah, saya bengong gitu, saya liatin wajahnya, saya tidak kenal dia gitu ya. Nah, kemudian dibawa terus naik ke atas, sampai di atas saya ikutin dong. Saya bilang, sudah Dek, sampai sini ya nggak apa-apa. Dia bilang ini, tidak, Ibu mau kemana? Kata dia. Oh iya, saya mau ke Manggarai. Dia bilang, oke, ayo Bu. Saya diantarkan ke Manggarai itu, ke stasiun Manggarai. Dia turun, lari dengan saya diantar sampai ke sana. Kemudian sampai di sana, saya bilang, Dek, makasih ya, Tuhan berkati kamu. Terus dia bilang, ya, Tuhan berkati Ibu juga. Nah, dari situ saya tangkap bahwa dia itu anak Tuhan, gitu loh. Iya kan? Kenapa? Karena saya bilang, saya tepuk dia, Tuhan berkati kamu ya Dek, makasih sudah ditolong. Dia bilang, ya Tuhan berkati Ibu juga gitu ya. Nah, itu contoh, itu dia sudah jadi saksi. Jadi tidak perlu dia berkhotbah, mari kita buka Matius ini, enggak. Nah, kemudian pulangnya juga dari sana saya ketemu lagi di stasiun di Daru, saya turun, sama saya bawa tentengan juga, tas itu pulangnya berat juga. Waduh, ini Ibu perginya berat, pulangnya juga berat ya. Saya bawa tas. Jadi ketika saya mau menyeberang di stasiun itu, turun dari kereta, nah petugas kereta itu dilihatnya saya, karena udah capek juga linglung, dia bilang, langsung diangkatnya, mari Bu, saya bantu gitu kan. Saya liatin dia, Pak, saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, saya bisa kok. Nggak apa-apa Bu, saya kan diseberangkan itu. Saya diseberangkan lagi sampai menyeberang keluar pintu kereta itu. Itu luar biasa. Dan sama hal yang sama saya bilang, saya tepuk dia. Tuhan berkati kamu nak ya, karena lebih muda dari saya panggil nak. Saya bilang, Tuhan berkati kamu ya nak ya. Dia bilang, iya Bu, makasih. Ibu juga diberkati Tuhan gitu. Saya melihat berarti di tempat-tempat tertentu juga Tuhan menempatkan Tuhan gitu ya. Saya mengalami sendiri pergi dan pulang itu ya. Dan itu menurut saya amazing gitu loh. Karena mereka mengantarkan, dia bukan jurusan kecil tapi diantarkan, dia naik, dia turun. Ibu mau kemana? Diantarkan saya gitu. Jadi saya melihat di dalam ada kasih Tuhan. Dan saya percaya karena ketika saya katakan Tuhan berkati kamu, dia juga balas dengan perkataan yang sama. Tuhan juga memberkati Ibu ya. Nah, itu bisa kita lakukan, kita alami ketika ada Roh Kudus bersama dengan kita. Saya percaya itu. Roh Kuduslah yang menggerakkan orang itu. Segitu banyak orang, ratusan orang berjalan di tangga itu. Yang lain pada ngelewatin saya. Tapi itu anak itu, dia bajunya sederhana. Dia itu langsung dia bawa, sini Bu, saya bantu gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu dia mempunyai karunia apa? Karunia untuk menolong orang lain. Punya kemurahan hati. Dia lihat orang berbeban berat. Nah, itulah caranya kita. Jadi bukan harus kita menginjil, wah kita bawa Alkitab kemana, siapa yang mau kita injili. Nggak seperti itu. Tapi lewat kehidupan kita. Ya mungkin contohnya di pasar, kita beli sayuran. Ya, kadang-kadang kita beli sayuran, kita nawarnya sampai apa namanya, sampai ngepres banget, sampai nggak ada untung gitu ya. Nah itu kita nggak jadi saksi, nanti dikenali orang itu. Kalau ibu itu katanya yang nawar sayuran, nggak ada untungnya. Maka sehingga kalau kita datang, mereka cuek. Dia bilang, kalau ibu itu yang belanja, gue nggak pernah untung. Nah kita tidak jadi saksi, kita jadi saksi yang nggak benar. Tapi kalau misalnya ketika kita datang, tanya berapa nih sayurnya Mas? Nah, segini. Oh ya gitu. Saya suka bercanda Bapak Ibu. Oh kok mahal ya hari ini ya? Beda ya mas sekarang. Enggak Bu, katanya gitu kan. Tapi ya udah saya nggak tawar lagi gitu kan. Nah jadi banyak cara kita jadi saksi di dalam kehidupan ini. Ada juga seorang anak Tuhan kemarin, kalau dia beli bensin, dia selalu lebihkan 5.000. Itu juga dia jadi saksi bahwa dalam kehidupannya dia ingin berbagi, punya hati, punya kemurahan buat Tuhan, ya buat anak-anak Tuhan. Ya karena Alkitab berkata, Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina, itu kamu melakukannya buat saya. Kamu miutanginya. Ya seperti itu. Jadi karunia-karunia itu kita dapatkan hanya lewat kuasa Roh Kudus. Kalau tidak, itu hanya sementara. Ya, seperti kemarin, ya Pastor Ben jelas kemarin mengatakan, kalau dia punya karunia kemurahan katanya. Tapi begitu dia kasih, dia omongkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu, adapun tema firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pembina kepada kami, yaitu langkah-langkah untuk menerima karunia Roh Kudus. Ya, kami akan mencoba mengupasnya ataupun menyampaikannya, ya. Nah, oleh karena itu mari kita buka firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Ya. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan masuk kami sampai dengan 39. Ya, 39. Ya, baik. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Ya, amin. Ya, Amin. firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengar Bapak Ibu di dalam ibadah-ibadah ataupun dalam pertemuan-pertemuan lain, ya. Dan di sini jelas tadi dikatakan bahwa ini Yesus sendiri berkata, barang siapa yang haus, ya, maka dikatakan baiklah kita datang kepada Yesus dan kita minum daripadanya. Nah, dan barang siapa percaya kepadanya seperti dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup itu maksudnya yaitu Roh Kudus. Ayat 39 jelas dikatakan, yaitu roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, sebab katakan ketika Yesus sudah kembali ke surga, maka Roh Kudus dikirim oleh Bapa sebagai ganti dia untuk menyertai kita, untuk menghibur kita, menguatkan kita. Itulah yang tinggal bersama-sama dengan kita sampai hari ini, ya. Dan bahkan dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 itu Yesus sendiri jelas berkata, ya, "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Jadi Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya, menyertai orang percaya, yaitu Roh kebenaran. Dan jelas dikatakan juga dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mungkin, ya kan? Oh, saya sudah menolong si ini, saya sudah berikan dia ini, itu bukan karunia. Ya, itu punya kepentingan. Dia kepengen disanjung, dia kepengen dibanggakan, dia butuh penghargaan. Tapi kalau dia punya karunia, dia tidak butuhkan itu. Yang penting Roh Kudus gerakkan dia. Ayo, bantu dia. Dia jalan seperti saya tadi nggak kenal diangkat. Habis itu diantarkan. Dia antarkan, "Ibu kemana?" Sampai turun, sampai di tempat saya turun situ, baru dia tinggalkan. Baru saya bilang, "Tuhan berkati kamu." Gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi banyak cara-cara lain. Mungkin kita punya tempat yang berbeda, punya tempat bekerja berbeda, tapi jadilah saksi Kristus. Jadilah firman Tuhan yang hidup di sana. Jadi hari ini, ya, tadi sudah jelas, kita sudah belajar tadi bagaimana kita bisa menerima. Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya. Kemudian tinggalkan semua dosa, tanggalkan, ya. Bukan hanya ditinggalkan, ditanggalkan, semua dibuang. Ya, kita mari fokus kepada Tuhan dan percaya lewat baptisan bahwa kita sudah lahir baru, kita sudah ciptaan baru, kita sudah manusia baru, ya, di dalam Kristus Yesus. Kemudian hiduplah terus berusaha dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Jalanilah buah roh itu, yaitu yang 9 buah itu, ya. Dan kemudian beriman,
bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dan dia tinggal di dalam hati kita dan dia akan terus menolong kita kalau kita aktifkan dia. Itu harus digarisbawahi. Tapi kalau kita tidak aktifkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi keputusan di tangan kita, apakah kita mau aktifkan dia atau tidak. Ya, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga firman ini bisa memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengalami karunia-karunia roh Tuhan. Sehingga Tuhan lewat karunia-karunia yang ada pada kami bisa memberkati orang lain. Kami bisa menjadi saksi Kristus. Kami bisa menolong orang lain. Kami bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami, hati kami, jiwa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa hanya di dalam Engkaulah kami mendapatkan keselamatan. Dan juga Tuhan, lewat Engkau dalam Roh Kudus, bahwa Engkau sudah tinggal dalam hati kami. Kapan saja kami butuhkan, kapan saja kami mau. Kami berdoa, kami memohon. Maka Engkau berjanji Engkau akan memberikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, Engkau mengurapi kami. Pribadi lewat pribadi. Berapapun kami yang hadir pada saat ini. Dimanapun tempat kami, apapun latar belakang kami. Mari ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi kami, menolong kami. Sehingga kami Tuhan bisa mengalami lawatan Tuhan. Kami bisa mendapatkan karunia-karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan lewat firman pagi hari ini, bahwa kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surbakti. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi hari ini kita sudah diterangi hati kita oleh firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Karena betapa pentingnya karunia ini, tanpa karunia kita tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan embankan kepada kita. Nah, luar biasa ya, sebelum sampaikan kepada orang lain, saya sendiri ya mengalami bagaimana karunia ini kepada saya. Nah, pertama memang tadi percaya, memang percaya itu menjadi dasar utama. Bagaimana percaya itu bukan 50%, tapi 100%. Kita percaya dan kita percaya. Kedua tadi memang ada pertobatan, artinya menanggalkan semua sifat-sifat karakter lama semua yang kita miliki, yang kita bawa dari lahir, dari pengalaman hidup kita dengan orang. Nah, kita betul-betul menanggalkan semua itu. Itu hal yang, kalau saya ya, hanya 3 ya. Yang ketiga itu kerinduan ya. Kerinduan yang dalam. Setiap saya berdoa, saya ingat tentang bagaimana janji Tuhan tentang karunia ini. Sehingga dari hari ke hari saya punya kerinduan yang dalam. Setiap saya berlutut, pasti itu yang menjadi fokus utama dalam doa. Tidak ada yang lain, hanya itu saja. Saya berlutut, makanya seringkali kalau saya berlutut begitu langsung menangis. Kenapa? Karena kerinduan yang dalam itu tentang karunia Roh Kudus itu luar biasa. Sehingga itu membuat mampu sampai hari ini. Nah, ini luar biasa Tuhan akan memberikan kepada setiap orang yang punya kerinduan yang dalam tentang karunia ini. Maka bukan hanya 1 minggu, tapi sampai saatnya kita mengalami sendiri bagaimana karunia diberikan. Nah, hari ini saya berikan buat kita yang hadir pada saat ini, mungkin bisa membagi atau pertanyaan-pertanyaan yang akan tanyakan buat kita. Silakan ya, buka mic-nya dan kami berikan waktu buat kita untuk bertanya atau apa saja bentuknya. Silakan, Tuhan berkati. Aku ya. Ya. Aku bersyukur kita semua di Zoom ini memiliki Roh Kudus, karena di ayat 1 Korintus 11 ayat 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita yang di Zoom ini pasti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Terima kasih untuk bersekutu bersama yang sudah menetapkan Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, cuman sekarang ada pertanyaannya nih Pak. Ya, silakan. Pak Butiar. Karunia, kenapa di Alkitab dibilang
satu kata karunia. Karunia itu konotasinya apa sih? Suatu pemberian atau permintaan? Aku ingin tahu aja konotasi apa? Kenapa di Alkitab itu kan ini translate ya, entah dari bahasa Ibrani, entah dari bahasa Inggris, dengan mengatakan kalimat karunia. Karunia itu sebenarnya pemberian atau kita permintaan. Jadi gini, mungkin kita rindu nih ya, satu tim umpamanya ya misalnya. Ini semua kita tim ini nih mempunyai karunia penyembuhan. Jadi waktu kita misionari atau keluar pelayanan, semua bisa menyembuhkan gitu kan. Ya. Karena itu yang kita minta supaya kita bisa penyembuhan. Makanya itu karunia itu permintaan atau pemberian. Karena di ayat masih di pasal 12 juga, di ayat 11-nya, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu. Memang karunianya kan macam-macam tadi ya seperti Bu Tiar bilang. Tapi itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia. Jadi kan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dikehendakinya nya itu nya besar ya, jadinya n-nya besar. Jadi dikehendaki Tuhan. Gitu. Pengertian dari pasal 11 ini gitu loh. Jadi ya itu yang aku pengen tanya, karunia itu sebenarnya pemberian atau yang kita minta-minta gitu loh. Di ayat 11 ini agak penekanannya agak yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau Tuhan memang kehendaki kamu itu bisa penyembuhan, kamu bisa mengajar, ya itu ya yang Tuhan kehendaki gitu loh. Itu aja sih Pak. Mohon pencerahan. Makasih. Ibu Tiar, saya jawab apa Ibu Tiar jawab? Saya coba dulu, nanti Bapak bantu. Ya, ini Bu Nita. Memang karunia itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kenyataannya sebenarnya kita ini semua punya karunia. Tapi kan tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan, tidak kita sadari, ya kan? Nah, kalau itu kita tahu karunia Tuhan itu, makanya tadi kita menyadari, kita tahu karunia itu ada pada kita ketika kita mengaktifkan Roh Kudus itu, ya kan? Ketika kita peka. Nah, jadi kalau kita tidak peka, kita tidak tahu karunia apa yang ada pada kita. Makanya Roh Kudus itu harus diaktifkan. Ketika Roh Kudus bekerja dengan leluasa, maka kita tahu karunia apa yang ada pada kita. Nah, untuk mengaktifkan itu, untuk biar lebih tajam lagi, ya kita harus punya kerinduan itu. Jadi kita tingkatkan dia. Udah tahu nih, misalnya kayak saya ya jujur saya udah cerita ya di sini, saya punya karunia itu apa ya? Apa ya itu. Jadi saya sebenarnya dari lahir itu sudah punya karunia untuk bernubuat. Ya, makanya saya bilang saya hati-hati kalau saya bicara sama orang bisa terjadi gitu kan. Nah, jadi bernubuat. Tapi saya itu bisa aktifkan, bisa itu saya lakukan kalau saya asah terus. Saya minta Roh Kudus untuk Tuhan saya tolong. Nah, makanya ketika berdoa, ketika ini, nah itu bisa aktif. Tapi kalau saya tidak menyadari itu dan saya tidak ingin itu, ya kan? Atau saya biarkan saja, gitu kan? Karunia itu nggak saya pergunakan, ya saya biarin aja gitu. Maka dia akan diam, dia tidak bekerja. Tapi kalau saya punya kerinduan, saya mau pakai karunia itu Tuhan yang Tuhan sudah berikan itu, saya akan untuk memberkati orang. Nah, itu lebih tajam lagi dan kita akan terus-menerus dipakai oleh Tuhan. Itu menurut saya, semoga bisa membantu Bu Nita. Tuhan berkati, saya serahkan ke Pak Sumarti. Bu Nita udah jelas? Udah ya? Oke. Terima kasih. Udah jelas. Oke. Yang lain saya berikan waktu untuk bertanya, masih saya kira Ibu Tiar masih siap untuk menjawab ya. Ya, silakan yang lain buka mic-nya dan diberi kesempatan untuk bertanya supaya lebih jelas lagi kita bertumbuh sesuai dengan karunia-karunia yang ada yang Tuhan berikan. Silakan. Atau mungkin berkenalan di sini ada Ibu Marlin ya. Marlin ini Ibu Marlin, salam Bu Marlin, dari mana dan tinggal di mana? Shalom. Ya. Dari Depok. Oh, ini Buru Purba ya? Baru Saragi. Saragi. Oh, iya. Tinggal di Dibuat Depok. Saragi, dibikin Saragi. Oh, Saragi ya. Dibuat Saragi. Jadi aslinya Manado ya? Iya.
Oke, ya, ya. Ya, silakan mau perkenalan dulu. Gereja di mana, tinggal di mana, statusnya apa? Silakan. Oh iya, ya puji Tuhan waktu dan kesempatan yang diberikan. Amin. Ya saya Nyonya Purba. Hula-hula. Wah, Ya, Shalom Eda. Ya. ya punya 2 perempuan yang luar biasa dan bergereja di GBI Rock. Oh, GBI Rock. Iya. Oke deh. Iya. Ya, mungkin Jadi, tinggal di Depok. Iya. Oh gitu. Iya. Salam kenal ya Eda ya. Semoga kita bisa bertemu. Ya, salam sama Ito itu ya. Udah umur berapa sih kecil putra putri? Yang satu baru 10 tahun kemarin, yang satu 21 tahun. Iya. Jadi saya pangling juga, ini ada juga mirip tadi, makanya saya bengong gini ya. Apa iya apa bukan? Jadi mirip kayak wajahnya Ibu Marlin ini ada Ibu Dian Nyonya Simamora, tapi dia tinggal di Asrama Brimob Ciputat. Makanya tadi saya liatin dulu rambutnya, gayanya persis banget gitu kan. Makanya tadi saya agak pangling ya. Iya. Oke. Ada mungkin yang mau disaksikan pagi hari ini, Ibu Marlin. Ya, saya panggil Ibu dulu. Nanti kalau kita ngobrol, nanti panggil Eda. Ada yang mau disaksikan, mau dibagikan kepada kita, silakan. Ya, puji Tuhan. Sharing firman Tuhan pasti sangat memberkati saya pagi hari ini. Amin. Dan kalau untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kalau secara kata-kata mungkin tidak bisa tertuliskan. Tapi seperti kata Bu Tiur, ya harus menjadi bagian dari kehidupan kita yang dilihat orang, yang dirasakan orang juga. Amin. Bagaimana kita hidup itu bukan dilayani tapi melayani, bukan hanya sekedar dibantu tapi kalau bisa kita membantu, sehingga secara otomatis dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tidak menjadi batu sandungan tapi bisa menjadi saluran berkat, walaupun mungkin hanya sekedar dibantu tentengan di stasiun ya. Itu luar biasa. Soalnya saya naik nanjak ya, Dak. Ya, terus ya. Iya, betul. Dan mungkin saya tidak menambahkan, tapi yang saya pelajari ya untuk sharing firman Tuhan itu bahwa semua orang percaya itu pasti sudah dikasih karunia Roh Kudus. Yang pasti Tuhan itu punya tujuan di mana karunia yang diberikan itu pasti kepada seseorang yang punya kapasitas untuk karunia tersebut. Dengan tujuan untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Ya. Itu mungkin nanti lain kali ada kesaksian yang lain. Terima kasih juga sama Pak Surbakti. Sebenarnya udah lama kita satu ministry ya Pak. Iya. Kamis ministry. Ya, saya tinggal tunggu lagi Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Marlin yang sudah tergabung hari ini. Ini luar biasa nih. Ya, semangatnya luar biasa juga saya perhatikan. Ya, kesana kemari ya, luar biasa memang. Makanya bisa kalau dia menjadi penginjil ya, penginjil. Kenapa? Dia tidak kenal capek. Ini yang saya perhatikan ya, nggak kenal capek. Wah, luar biasa. Nanti ya kita akan bimbing lagi bagaimana supaya menyampaikan pesan-pesan Tuhan lebih dasar lagi ya. Marlina, terima kasih bergabung hari ini. Yang lain juga ini ada Esther Siagian ini ya. Buka mic, buka videonya juga atau kameranya. Esther Siagian bisa dengar ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya kayaknya ada kaitannya dengan Tia Purba ini. Silakan Ibu Esther ya. Buka mic-nya ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Ada suatu sampaikan mau tanggapi ya. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Surbakti buat waktu dan kesempatannya.
Kalau perkenalan kayaknya udah pernah perkenalan ya Pak, yang pas Zoom malam ya, yang Zoom pernah yang jam 7 kalau nggak salah. Pernah ikut sih. Kalau untuk firman Tuhan hari ini sangat memberkati tentang karunia, karunia Roh Kudus ya. Semua orang sih punya karunia, cuman harus selalu diasah, harus sering digali, mesti tekun sih sebenarnya ya, karena itu kan pemberian dari Tuhan gitu. Jadi harus selalu terhubung dengan Roh Kudus. Jadi biar bisa kita tahu kita tuh punya karunia apa gitu. Begitu aja sih untuk hari ini. Kok Ya, pakai mungkin bisa kenal, ada hubungan nggak dengan Ibu Tiar Purba ini, Esther Siagian ini? Oh iya, buka kartu Pak gitu. sebenarnya udah sering diajak sih sama Ibu Tiar. Saya anaknya yang pertama. Oh, anak Ibu Tiar ya. Jadi suaminya marga apa ini, Esther Siagian, dan berapa anaknya, dan apa karunia Tuhan diberikan buat Ibu Esther? Suami marga Pangaribuan. Kami tinggal di Serang. Anak ada sepasang ya, putri putra. Yang pertama putri dulu ya, cewek cowok. Terus kalau untuk karunia, saya juga masih belum terlalu ini banget gitu ya. Cuma yang bisa yang masih saat ini saya tahu tuh kayaknya saya punya karunia kemurahan hati. Itu sih yang masih saya baru maksudnya baru ngeh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Esther. Ya, nanti kalau ini penting sekali, kalau ini nanti akan Tuhan lipat gandakan lagi karena yang ada yang besar ini. Oke, yang lain bisa buka mic, buka kameranya. Silakan, masih ada kesempatan satu orang lagi tentang apa yang disampaikan hari ini atau punya kesaksian sendiri ya. Silakan ya. Seperti kesempatan buat kita ya, kalau kita sudah berbagian dalam pelayanan, kita mengerti, memahami ya apa kalau itu. Oke, kalau nggak ada ya saya berikan kesempatan buat yang mau dua penutup ya. Ya silakan yang dua penutup. Oke Pak, bentar Pak, anak-anakku di tetangga sebelah ribu. Oke, ya silakan. Jadi ya, karunianya apa Pak Yuliman? Udah kok ada. Buka mic-nya dulu. Ya. Karunianya apa? Pendoakah? Pengajarkah? Apa tadi banyak ya? Melayani, ya kan? Karunia iman. Itu kira-kira apa yang menurut Pak Yuliman? Belum buka mic-nya. Hah? Buka mic-nya Pak Yuliman. Nah. Pelayanan saya mau melayani doang. Karunia melayani ya. Ya. Nah, itu bagus. Melayani itu adalah orang-orang yang setia. Ya, dan harus rajin gitu. Itu namanya melayani orang-orang yang miskin, Bu. Amin, amin ya. Puji Tuhan lah ya. Nah, semangat terus ya Pak Yuliman ya. Ya, dan ada juga di sini Pak Mulyono, Ibu Juhaini, Bu Maria Titin, salam Bu Maria Titin. Bu Maria Titin juga sudah lama kita tidak bergabung sambil nunggu Bu Nita ya. Ya Pak. Sehat ya Bu Maria ya. Boleh saya menyampaikan sesuatu sedikit? Ya silakan. Kayaknya kalau nggak saya sampaikan kok bebannya nggak plong gitu ya. Nanti habis ibadah aja. Kalau dia berupa diskusi, nanti bukan diskusi, ini sedikit kesaksian. Iya. Ya. Iya, seperti yang saya alami, mungkin saya sebagai selain untuk mendoakan ya, mungkin juga saya memiliki menasihatin orang. Iya. Saat saya menasihatin orang, saya tidak memandang
dia itu kedudukannya apa. Dan itu terlontar begitu saja. Seperti yang sudah pernah saya sharingkan dengan Bu Tia, bahwa ada sahabat doa, dan sekaligus saya anggap sebagai kakak saya, kurang lebih 2 tahun lebih, antara 2 sampai 3 tahun kan dia selingkuh. Sudah saya nasihatin sampai begini begitu, akhirnya jadilah kami bermusuhan. Nah, sudah nasihat begini begitu, dengan perempuannya juga saya sudah nasihatin, lelakinya juga sudah saya nasihatin. Malah saya dianggapnya sombong rohani. Dia berkata seperti itu. Akhirnya saya diam, dan saya tidak memberi nasihat kembali, tetapi saya rindu mereka ini selesai dari kejahatan mereka, perselingkuhan mereka. Dan puji Tuhan ya, walaupun saya dengan mereka tidak saling berhubungan kembali, tidak berkomunikasi kembali, di setiap doa saya, kadang saya sisipkan nama mereka. Di saat saya sudah lupa bahwa saya juga rindu mereka bertobat, bulan Januari